Jalan-jalan ke Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tempat. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Komisi, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil observasi dalam signifikannya sampai di Parmalam. Tanpa berlama-lama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Dewa Putra, usia 10. Saya di podcast kali ini bertugas sebagai pembuat PPT. Dan ini rekan saya Fatimah Azhara, usia 11. Di proyek kali ini saya bertugas sebagai editor. Saya Farah Zidinci, nomor usia 13. Di proyek kali ini saya bertugas untuk membuat makalah dan membuat video. Saya Masyarakat Mawar dari Nasa. Pada proyek kali ini saya bertugas untuk membuat PPT. Saya Nabi Jarul Ayuni, usia 22. Pada proyek kali ini saya bertugas untuk wawancara dan menjadi video substansi. Saya Maksudul Azhar, proses 29. Pada proses kali ini saya bertugas wawancara dan memahami pengeditan video. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil observasi kami dari kesempatan ini. Jadi timeline kita saat menjalankan project ini yaitu pada tanggal 9 dan 10 September 2024. Kita tentunya kita membagi kelompok. Setelah membagi kelompok, kita membuat skenario untuk makalah, PPT, dan video. Setelah itu kita membagi tugas dari masing-masing anak. Lalu pada tanggal 11, 12, dan 15 September 2024, kami melakukan wawancara bersama Kak Zahra, Bu Dewi, dan Bu Dia. Lalu kita melakukan pengambilan video diganti dan mengawali kegiatan logistik di kantin SMK Negeri Parmalam. Lalu saat tanggal 18 sampai 20 September 2024, kami melakukan pengeditan video, makalah, dan PPT. Lalu pada tanggal 23 dan 25 September 2024, kami melakukan revisi makalah, PPT, dan video. Latar belakang kantin SMK Negeri Parmalam yaitu objektif berperan penting dalam operasional kantin. Mencakup pengadaan bahan baku, manajemen inventaris, penyimpanan, dan distribusi produk. Dengan meningkatkan biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana sistem operasional negatif SMK Negeri Parmalam. 2. Apa profil usaha di kantin SMK Negeri Parmalam. 3. Apa kendala di kantin SMK Negeri Parmalam. 4. Bagaimana evaluasi di kantin. 5. Bagaimana struktur organisasi di kantin SMK Negeri Parmalam. 6. Bagaimana sistem pembagian keuangan di kantin SMK Negeri Parmalam. temuan masalah. 1. Pembayaran tuition collection untuk siswa-siswi di kantin SMK Negeri Parmalam. 2. Murid yang berkantin pada saat pembelajaran. 3. Kurangnya generasi udara dan siswa-siswi yang tidak bisa dengan tertib. 4. Kurangnya pencahayaan. Baik, sebenarnya solusi untuk memberikan sosialisasi lebih karena teknologi yang berkembang pada saat ini. 2. Terdapat kebutuhan yang dasar dan laporan untuk anak-anak yang bersemangat. 3. Memberikan tambahan dengan berbagai. Baik, selanjutnya yaitu profil dari kantin SMK Negeri Parmalam. Nama dari kantin yang kita observasi yaitu kantin SMK Negeri Parmalam. Lokasinya berada di dalam area SMK Negeri Parmalam, tepatnya dekat dengan kampung. Untuk jenis makanan yang dijual ada berbagai macam, kita berikan juga yaitu makanan utama, snack atau camilan, dan juga untuk makanan utama itu biasanya bisa nasi, juga ayam yang dijual biasanya di kantin dari brand di sana, kemudian ada juga pangsit dan bakso juga ada di kantin. Dijual dari range harga 8.000 sampai 20.000. Kemudian untuk camilan dan juga snack itu biasanya diletakkan di dekat kasir. Contohnya seperti donat,
dijual dari range harga 1.000 sampai 6.000. Dan yang terakhir yaitu minuman dari mulai teh, jus, juga air mineral dijual dari range harga 3.000 sampai 10.000. Jam operasionalnya sendiri dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat, dimulai pukul 8 terakhir di pukul 1, dan tutup di akhir pekan atau hari libur nasional. Kantin di SMK Negeri 4 Malang ini menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas bagi siswa, guru, dan juga stafnya. Selain karena tempatnya yang nyaman, kantin juga dikelola menggunakan administrasi yang meliputi pencatatan stok, transaksi keuangan, serta laba rugi untuk memaksimalkan operasionalnya. Baik selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi ini belajar untuk memastikan operasional di kantin berjalan lancar dan juga efisien. Di puncak organisasi ada Bapak Kepala Sekolah yang juga selaku Kepala Badan Layanan Umum Daerah di SMK Negeri Malang, yaitu Bapak Gunawan Diono. Kemudian di bawah Kepala Sekolah ada subbagian tata usaha selaku pejabat keuangan yang dibagi menjadi 3, yaitu bendahara penerimaan yang dipegang oleh Bu Dewi Lona, kemudian bendahara pengeluaran yang dipegang oleh Dian Mayasari, dan juga pengurus barang aset dan persediaan. Jadi kepala sekolah di bawahnya adalah Bapak atau wakil kepala sekolah yang terdiri dari 2 wakil guru dipegang oleh Bapak Eko Wahyudi, kemudian Bapak Kesiswaan dipegang oleh Ibu Amila Sinardewi, Wakil Humas dipegang oleh Bapak Tri Gunawan, Wakil Satgas dipegang oleh Bapak Buku, dan koordinator PSDM dipegang oleh Ibu Rindy Asuti. Untuk kantin sendiri berada di bawah naungan Wakil Kesiswaan yang terdiri dari staf kasir yang dipegang oleh Mbak Zira, kemudian staf kebersihan dipegang oleh Mbak Sari, dan juga staf dapur dan juga pembuatan yang diganti itu dan juga staf lainnya yang ada di sekitar semuanya. Untuk sistem operasional di kantin seperti di Malang, saya akan menjelaskan bahwa yaitu pengadaan bahan dan tanggung jawab. Pengelolaan bahan makanan di kantin SMK Negeri 4 Malang ini dilakukan secara terstruktur dengan pengadaan harian berdasarkan permintaan dan analisis dan konsumsi. Dan konsumsi di sini sendiri yaitu gambaran mengenai jenis, jumlah, dan frekuensi dari suatu barang yang akan dikonsumsi. Kantin SMK Negeri 4 Malang bekerjasama dengan pemasok lokal untuk bahan segar. Contoh bahan segar yang ada kantin SMK Negeri 4 Malang ini yaitu ada sayur, buah, ayam, atau ikan. Selain bekerjasama dengan pemasok lokal, kantin SMK Negeri 4 Malang juga bekerjasama dengan pihak nikel bahan lainnya. Seperti yang ada kantin SMK Negeri 4 Malang ini ada ayam dari sana. Lantai masuk di kantin SMK Negeri 4 Malang meliputi perencanaan kebutuhan wisata, pemeriksaan bahan, penyimpanan yang sesuai dan distribusi harian baru. Dan juga di SMK Negeri 4 Malang, di kantin SMK Negeri 4 Malang menggunakan metode bersih-bersih out, yaitu barang yang masuk pertama itu ialah juga yang keluar pertama. Tujuan dari bersih-bersih out ini yaitu untuk menghindari pemborosan dan memastikan kelancaran sistem operasional di kantin SMK Negeri 4 Malang. Lalu yang kedua adalah alat kerja. Alat kerja di SMK Negeri 4 Malang untuk bagian kantin meliputi pemeriksaan kebersihan, persiapan bahan, dan penyajian makanan. Saat kantin sebelum dibuka, karyawan kantin SMK Negeri 4 Malang akan membersihkan seluruh area kantin seperti area dapur dan area makan. Saat jam operasional, staf kantin akan memasak sesuai kebutuhan. Lalu staf pelayanan akan melayani pelanggan dan staf kasir mencatat, analisis, dan mencatat transaksi pembayaran. Lalu setelah tutup, karyawan mencatat sisa stok. Untuk kasir menyerahkan laporan penjualan kepada manajer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pelayanan di kantin SMK Negeri 4 Malang. Yang pertama yang akan kita lakukan, kita dapat pergi ke kantin SMK Negeri 4 Malang dan memilih menu makanan di sana, serta melakukan pembayaran dengan metode digital yang ada di sana. Dan setelah kita melakukan pembayaran, kita akan mendapatkan nota yang berisikan makanan atau minuman yang kita pesan. Setelah mendapatkan nota, kita dapat mendapatkan makanan yang ada di sana dan akan mendapatkan makanan yang kita pesan tadi. Selanjutnya ada sistem keuangan dan pembagian keuntungan di kantin SMK Negeri 4 Malang. Sistem keuangan dan pembagian keuntungan di kantin SMK Negeri 4 Malang ini diambil dari hasil jual hariannya.
yang dimana keuntungan tersebut dibagi menjadi dua bagian. 20%-nya itu diambil dari setiap angkatan yang ada di Kantin SMK Negeri Malang, dan 5%-nya diambil dari INBIS atau yang biasa disebut juga dengan inkubator bisnis dan fotokopi yang ada di sebelah selatan Kantin SMK Negeri Malang. Lalu hasil dari keuntungan tersebut akan diberikan kepada bendahara pusat di sekolah dan akan dialokasikan pada operasional, dan hasil keuntungan ini akan dijadikan sebagai pengembangan usaha dan pembagian secara merata kepada pihak yang terkait, dan bisa juga digunakan untuk modal usaha jika diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pembayaran di Kantin SMK Negeri Malang. Sistem pembayaran di Kantin SMK Negeri Malang ini menggunakan metode digital atau yang biasa juga disebut dengan QR, dan kita biasanya menyebutnya dengan QRIS, yang singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, yang digunakan untuk metode transaksi di SMK Negeri Malang. Di metode ini juga banyak digunakan untuk meminimalisir penggunaan uang tunai dan juga untuk mengurangi kesalahan pencatatan secara manual di Kantin SMK Negeri Malang. Secara manfaatnya banyak sekali di metode ini, juga secara manfaatnya kita juga terbantu untuk pencatatan dan pelaporan hariannya yang ada di Kantin SMK Negeri Malang tersebut. Baik, saya akan menyampaikan beberapa saran untuk Kantin SMK Negeri Malang. Yang pertama yaitu sebaiknya kantin mulai menggunakan pengisian dan berfungsi untuk memulai kantin sehat. Yang kedua, untuk petugas yang sudah bertugas sebagai membersihkan area kantin, diusahakan lebih bertanggung jawab untuk memperhatikan kebersihan area kantin. Yang ketiga, memberitahu kepada semua orang yang berada di kantin untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, memasang ventilasi agar lebih terang dan tidak panas saat kantin penuh dengan banyak siswa. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kinerja kantin agar sesuai SOP yang berlaku. Baik, karena kami telah menyampaikan hasil observasi kami melalui PPT, selanjutnya kami akan menunjukkan video hasil observasi. Mari kita saksikan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat datang di video kelompok 2. Hari ini kami akan membaca untuk menyekolahkan di dekat kantin dalam usaha Dari strategi penataan bahan baku menjadi bahan sampai konsumen secara efisien. Mari kita salami lebih dalam mengenai Kantin SMK Negeri 4 Malang. Satu suara, suara Pramika. Nama saya dari kelas 10. Perkenalkan nama saya Muhammad Buka dari Sekolah Universitas absen 10. Saya Florence Dikijin, absen 13. Saya Pengacara Absen 11. Saya Nurjan Melayu absen 25. Saya Marsala Eko Marsanyansa dari absen 20. Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Bu Dewi Rohma, izin. Saya di sini selaku bendahara BSUD yang menangani tentang
unit usaha yang ada di SMK Negeri Malang. Bagaimana struktur organisasi di kantin SMK Negeri Malang? Mulai dari siapa penanggung jawab, kemudian petugas kasirnya siapa, dan petugas pengisian. Oke, baik, untuk struktur kantin ini kan sebenarnya masuk di unitnya SMK Negeri Malang. Unit kantin ini di bawah naungannya Blut. Jadi Blut itu ada yang tertinggi adalah penata usaha keuangan seperti itu. Jadi yang paling bertanggung jawab di sini adalah Pak Gunawan selaku kepala sekolah. Semuanya ada di bawah kepala sekolah. Terus ada tim BPK. BPK itu Waka yang pada saat ini dipegang oleh Bapak kurikulum kita ya, Pak Kawan Budi SPD. Beliau yang selaku BPK. Nah, di situ ada jajaran BPK itu ada beberapa Waka yang seperti kesiswaan, satgas itu semuanya ada di bawahnya kepala sekolah seperti itu. Nah, di situ terus ada kalau itu ada bendahara. Nah, bendahara ada dua, bendahara sama pengeluaran. Terus di bawahnya lagi ada unit-unit usaha. Unit usaha itu diantaranya adalah kantin. Nah, kantin ini di bawah naungan mewakili kesiswaan. Seperti Bu Resita. Jadi Bu Resita itu posisinya menangani masalah kantin yang ada di SMK Negeri Malang karena berhubungan dengan kesiswaan ya kan siswa. Di situ di dalam unit kantin sendiri ini ada tim apa namanya ya, ada yang berkaitan dengan kantin. Ini kan ada kasir ya, ini kasirnya ini yang tiap hari CP ini namanya Mbak Zahra. Dibantu sama siswa PKL karena di sini juga siswa magang itu juga kita butuhkan karena di situ ada kebetulan yang membantu Mbak Zahra itu adalah Mas Sawal. Sawal ini apa namanya? Dia dari jurusan TKJ karena di situ kan pakai online semua, jadi kan dibutuhkan kelancaran jaringan dan sebagainya. Dia di situ membantu Mbak Zahra selaku kasir. Nah, kantin itu nanti pembayarannya itu sudah mulai pakai kris ya. Kris itu berarti kan setiap harinya kita uang masuk, nanti kita telepon melalui aplikasi. Nah, aplikasinya itu akan secara online kita sampaikan ke atasan. Nah, itu juga masuk ke bendahara pusat, masuk ke rekeningnya SMK Negeri Malang. Jadi kita transparan untuk melaporkan. Dan itu juga uangnya juga nanti masuk ke kita juga. Seperti itu. Jadi nanti kembali ke mereka juga. Nah, jadi keuangan yang sama dengan fotokopi juga semacam itu. Jadi semuanya masuk ke satu pintu ke bendahara SMK Negeri Malang. Nanti kembalinya kalau misalnya mereka butuh untuk modal nanti dikeluarkan oleh bendahara keuangan. Nah, itu yang pertama itu bagaimana Anda memastikan pengelolaan waktu yang efisien dalam menerima bahan baku yang bisa tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menerima bahan baku ya sesuai dengan kebutuhan. Untuk orang kasus kayak misal SM gitu ya, kita kan jualnya cepat ya, tapi harusnya kita juga harus menyesuaikan dari pihak distributornya juga. Jadi misal kita hari ini kita harus segera pesan atau besok bisa langsung diantar. Tapi itu adalah ketepatan waktunya. Misal kita pesannya jam 11 gitu ya, nah ada yang bisa meleset gitu karena ada pesanan yang lain juga yang lebih diprioritaskan sama pihak distributornya. Jadi kadang kita bisa pesannya hari ini itu mungkin datangnya besok, atau kalau misalnya datang kita pesannya pagi itu ya gitu. Kalau misalnya kayak itu kadang datangnya jam 2, jam 10 sore gitu atau sama kayak kalau misalnya makanan kayak titipan gitu ya, memang hasilnya setiap hari. Jadi pagi kalau misalkan kita anak datang ke sekolah itu langsung dibawa dan paling lambat itu jam 9. Di atas itu sudah
kita mungkin bisa benar-benar cuma lebih cepat gitu ya, jadi anak-anak bisa langsung beli. Baik, itu pertanyaan yang kedua, bagaimana pemantauan dan masuk dilakukan di negeri ini? Untuk pemantauan kualitas barang ya, jadi selain kan kalau misalnya kualitas barang yang kami jaga apa kan mungkin sudah ditentukan sama manajemen itu kayak gitu. Nah tapi kalau untuk proses perawatan jadi kayak SDM itu kan mungkin nggak langsung habis dalam waktu nggak seperti SDM. Nah itu untuk perawatannya ya kita harus memang dari listriknya atau dari apa gitu. Untuk alat-alatnya jadi misal bekas SPB ini nggak boleh sampai mungkin 24 jam. Untuk perawatannya mungkin dari situ penjagaan kualitas daripada SPBD terus nggak bisa dijual lagi ya saya ada itu. Kemudian ada pendekatan strategi yang diambil di kerja nanti untuk memaksimalkan efisiensi operasional. Untuk efisiensi operasional mungkin ada ya, jadi misal kayak nah kita kan ada power jam dari istirahat gitu. Nah nanti beberapa step diizinkan saya jadi beberapa kayak yang juga bisa beli juga nanti yang beli dari situ. Tapi tetap uangnya maksudnya kita gitu. Jadi misal belinya ya di harga dia sudah apa cuma ada yang sama ya jadi bisa biasanya harganya 10.000 ya berarti di stand ini boleh kayak gitu ya cuma harus kembali ke sama saya 10.000 ya udah belinya tetap 10.000 juga di stand itu terus kalau sekarang ada pajak transaksi 500 ya itu tetap ditarik jadi mbak ini ya apa hari ini lakunya ini Jadi semua pembayaran cuma satu itu dikasih. Iya cuma untuk dikasih karena harus menggunakan notaris. Kalau aslinya ya itu kalau yang menggunakan pakai QR gitu kan nggak ada pajak nggak ada biaya transaksi margin sih sebenarnya operasional. Itu pertanyaan keempat, bagaimana unit kerja kami mengevaluasi dan menilai pemasaran kriteria logistik. Nah kalau itu kriteria logistik ya, jadi staf manajemen kantin ini ada yang mereka sudah punya hubungan kerjasama di masa lalu ya, tahu sih apa itu. Jadi mereka sudah kenal sama pemasarnya itu, nah itu langsung diajak sama mereka untuk kerjasama langsung. Tapi ada juga yang dari mereka itu ada yang apa kayak mencari nah kalau misalnya masalah di sini gimana itu ada yang seperti itu prosesnya jadi ada yang apa yang mengarahkan yang kemana-mana Gimana cara ini mengarahkan kepentingan atau keberanian dalam kesediaan? Ya. Apakah itu adalah langkah untuk pelajaran? Kalau saya kalau itu tidak Ada saya itu karena ada tadi bahannya sampai dengan jam pelanggan. kita kalau itu sekali yang kali nanti sekali masak Bagaimana itu kalau bisa ya katakan kalau misalnya di kantin SMK di 4 malam, yaitu pertama kita datang ke kantin SMK di 4 malam, lalu kita datang ke kasir. Setelah itu kita tinggal pesan makanan atau minuman yang ingin dibeli di kantin. Setelah kita pesan, makanan diproses oleh kasir
dan kita akan diberikan nota yang nota tersebut akan kita berikan kepada penjual di kantin. Jangan lupa setelah kita pesan dan sebelum mengambil makanan, kita harus membayarnya terlebih dahulu menggunakan metode yang sudah ditentukan, yaitu menggunakan QR. Setelah proses di kantin selesai, kita berikan nota kepada penjual yang makanan atau minumannya kalian ingin beli dan mengambil pesanan kita jadi. Kami biasakan tempat yang menggunakan metode pembayaran berbasis QR atau aplikasi kita yang dikirim. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi wabah COVID yang dimana seluruh kegiatan sehari-hari dibatasi oleh pemerintah. Dilarang ada sensasi antara satu sama lain. Jadi setelah mulai kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus dengan metode pembayaran QR ini, hal itu berlaku hingga sampai saat ini. Terima kasih telah menonton video hasil observasi proses bisnis di bidang AD. Kami kelompok 2 dari kelas Teknik Logistik B pamit undur diri. See you on the Diawali pasti akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa mengawali itu bukan presentasi. Menurut Pak itu adalah masalah hati. Sekian presentasi dari Kalau Bapak Ibu, saya skip. Dari Semarang lalu ke Jakarta, sekarang saya. Waduh. Ini gaya gue. Oh ini di GG ya. Saya ingin nanya mungkin salah satu bisa menjawab tentang teknik logistik di kantin ini apa yang tadi dilakukan observasi gimana nih karena saya belum mendapatkan secara jelas tentang teknik logistik yang ada di kantin terkait dengan yang dilakukan. Baik, saya izin menjawab. Untuk teknik untuk kantin sendiri menggunakan logistik seperti yang saya jelaskan tadi ada pengadaan. Jadi di pengadaan kantin ini nanti bekerja sama dengan mas lokal. Jadi untuk pengiriman itu bekerja dengan mas lokal seperti yang kayak yang di kantin di bawah itu kan ada di sana itu, jadi mereka bekerja dulu. Kantin bekerja sama dengan di sana untuk menjual produk di kantin. Apakah itu bisa diukur sama rata bahwa di situ ada pedagang-pedagang apakah sirkulasi barang datang, barang dikelola, barang dibuang atau barang habis itu sama? Sesuai dengan pemesanan dan analisis dan proses. Gambaran mengenai satu jenis sudah ada frekuensi dari bahan yang akan dijual. Tadi Anda berpikirkan apa orang jualan campur nasi ya, nasi campur. Campur nasi. Kenapa? Tentang higienisasi atau makanan yang higienis itu jaminannya apa? Karena saya pikir logistik ini kan tentang teknik bagaimana barang itu tidak saja secara sirkulasi itu lancar, tapi ada jaminan kebersihan, jaminan higienis agar nantinya konsumen yang beli itu puas, seleranya tinggi gara-gara yang masalah. Kira-kira seperti apa yang sampean observasi? Contoh kayak piring itu dibuang atau cuci itu juga kayak gimana? Ada jaminannya, atau ada buktinya. Oke, kebersihan juga harus selalu dilakukan
waktu masak, baik itu tempat untuk diri, lingkungan juga tempat-tempat lingkungan olahraganya itu pasti dibersihkan. Memastikan kualitas higienisnya, biasanya makan kalau di nasi campur ini ada wadah yang itu ada tutupnya, jadi bisa tetap bersih saat mau disajikan ke orang. Itu kalau berarti ada proses-proses gitu ya, yang kualitas bahannya sampai produknya itu bersih sehat gitu ya, karena tadi sehat gitu. Terus yang terakhir, apa semua kantin juga kan banyak kantin, ada mie, ada telur, ada kopi tadi. Itu di reservasi semua atau di sampel. terutama kita fokus ke tempat observasi kantin yang makanan sebagian tempat siswa sekolah ini untuk kantin Inggris dan juga untuk kopi itu ada lengkap bagian dari kantin. Yang paling sampai konsen banyak mengobservasi kantin apa? Kantin makanan ini. Makanan dan minuman. Untuk ngambil kan beli kan? Beli. Oh beli lah. Beli lah. Oke, terima kasih. Sukses selalu bersama Sambung tambah bingung aku tanya ini. Yang mau tanya itu. Jelaskan tadi. Itu yang dijelaskan tentang masalah yaitu yang ada di kantin minuman. Betul nggak? Ya, yang di situ yang kami ceritakan nilai logistiknya kan ada di situ toh, ya kan? Tetapi videomu banyak semua itu warung-warung. Jadi kantin itu namanya tempatnya orang jualan, disebut kantin. Betul nggak? Salah apa? Jangan nama diriku. Gimana? Nama namanya ya? Oh pacaran ini namanya. Maaf saya salah sebut nama aku bilang. Rora ya? Oh iya. Misalnya kemarin tuh sempat ngobrol sama Ahmad tuh sebutnya Rora. Bener ya? Iya. Ya. Balik lagi ya. Jadi yang jenengan tadi kondisikan saya nanti nyambung di situ. Banyak orang jualan kaitannya dengan sterilisasi, ya orang senang, jangan percaya. Karena tak jadi yang dikatakan ini pasti ada sebelum paling kedua excited. Karena kamu semua itu nggak wajib, karena banyak yang jualan. Yang ngomong itu saya paling pasti itu. Saya punya adik kerjanya di hotel bagian di kitchen, bagian kualitas kontrolnya makanan. Barangmu itu kok fresh itu langsung beli aman ya. Sampai di situ ceritanya sehingga yang dimaksud dari tadi ya masalah kesehatan ini kualitas kontrol hati jenisnya itu terjaga. Sisi ngomong higienis tempat higienisnya. Makanan yang higienisnya. Menurut anda di sini nggak apa-apa khusus minuman tapi jenis karena dari pabrik saya tidak tahu pasti ada kualitas kontrolnya di pabrik. Yang pribumi sing berjalan ke Melaka mau nasi campur nasi pakai nggak tahu ada mie jadi nasi campur mie bakso terus kaitannya dengan untuk kopi ya aneh-aneh kantin orang untuk kopi ini ya tadi bakso kayak ngomong kantin kan tadi kantin sekolah sekarang ada kantin makanan juga apa? Dan observasimu di mana? Kantin
ujungnya kamu dapat undian kantin. Ada kantinnya dua berarti ya, kantin sama kantin siswa ya. Oh kantin. Koperasi bekal kantin sih. Terus kalau nanti kamu jelaskan sekali lagi, karena saya penasaran yang disampaikan Jeremy bukan. Lalu dengan Pak Andi juga. Oke, wawancara kamu tadi wawancara dengan Bu Dahlia. Itu dari sebagai penjual makanan. Penjual makanan tadi. ya. Terus apa lagi yang pertama? Wawancara yang pertama. Jadi sebagai apa? Jala apa? Apa itu? Menunjukkan itu. Itu setiap nanti untuk dilakukan laporan keuangan. Lanjut untuk fotokopinya, jelasin kaitannya nanti dengan fotokopi. Kemudian lanjut, kalau nanti saat kita wawancara ke Jerry itu kita disuruh untuk jadi yang fotokopian itu dijadikan pengapalian saja. Lengkap saja. Pendapatannya tidak masuk ke kantin apa? Dan lanjut, Mas Wan. Kalau kita beli nasi campur itu pakai kiri tidak? Pakai. Jadi pakai kiri. Tidak pakai. Berarti saya nggak ngerti masalah pembayaran dengan kiri ya. Bisa jelasin nggak? Jadi kalau misalnya kita kan mau pesen nasi campur tadi. Pokoknya pesen mau kan bayar kok ya. Ya, itu kita bayarnya di kasir. Di kasir itu kita bayarnya pakai QR, apa yang pakai QR tadi. Itu sudah selesai. Di bapak pakai bapak. Kan Betul, betul. Ada duit kan? pakai tapi pakai saldo itu. Pakai jadi misal dulu. Iya. Ya, Gimana di sini? Kalau untuk siswa-siswi SMK Negeri ini sudah disediakan di ya itu juga. Yang di toko apa namanya? saldonya. Tajamnya apa? Saldonya ya. Aku kayak orang malah salah jajan. Masalah itu aku akan jajan soalnya aku bingung. Aku sih takis. Dipotong. Aku sih kepotong. Kalau yang saya pakai virusnya ACM ya, BCA. Sih, itu berapa kali ketiknya kepotong satu. Ayo, aplikasinya apa? Virus itu dibagi berbagai macam itu. Jadi kita itu bisa pakai GoPay, ShopeePay, OVO. Itu maksudnya. Iya, seperti itu Pak. Aplikasi apa aja? Bisa pakai GoPay, OVO. dari Shopee ya. Ngomong kan itu. Yang aku dapat penjelasannya atau sampai pada tahu caranya persepakat. Tapi di logistik dalam lapor DPR kita sudah dijelaskan mengenai
jelas sekolah pertama kan itu kan. Kok itu jadi keluar pertama malah kerek. Kalau kamu tidak bisa jawab sebenarnya beda terserah ya. Mohon maaf, sengaja. Nah, iya, kamu lihat tidak pada saat itu? Enggak. Jadi kamu hanya nulis saja. Karena di rekaman itu ada. Kamu nulis itu. Iya enggak? Kamu nulis dari mana? Dasarnya nulis dari mana? Dua tempat tadi ya, sama Bu Dahlia sendiri sama Bu Dewi sendiri. Oh tiga ya? Yang tadi tempatnya di mana? Yang tadi di mana? Di waktu pelajaran itu Kak sebenarnya itu bilang kalau beliau udah disibuk buat persiapan transaksi itu, akhirnya kita janjian sama Azala kalau ke sekolah saja. Terus karena dilanjutkan kalau jadikan gelap terus, jadi nanti videonya itu hasilnya gelap, jadi janjian kita. Yang bikin video apa? Yang bikin video apa? Oke, koordinasinya sama-sama. Kamu bikin video itu koordinasinya sama siapa, kemudian supaya video bagus itu sama-sama. Lihat dari apa? Jadi kamu konsultasinya video itu lengkap enggak? Bukan itu maksudnya apa ini? Sampai bikin video itu loh, sama dan acara itu apa? Oh, beliaunya sebagai hasil. Untuk profesinya guru enggak? Karyawan cantik. Karyawan tadi yang bisa membuat video, gitu kan? Kamu bikin video bagus tuh kalau kamu lihat akhirnya dari dia tanya ke Bu Azala benar. Ya, orang dulu. Kamu konsultasi kayak kita menang ya. Arahannya bapak-bapak guru teman wali kelas itu silahkan dikoordinasikan, dikonsultasikan kepada bapak ibu guru yang berkompeten. Bahasa di bahasa Indonesia atau mata kita bisa dari guru loh. Jadi barbershop loh. Barbershop. Ya. Nah, ini kan bahasanya bahasa orang awam melihat video itu. Ketika si orangnya di situ sambil sebelahnya orang aja aku namanya Andi sama Bruno itu Dewi ada siapa aja itu semua kan kalau nggak menderita pendamping dulu kata sore terus sambil ngomong begini loh kita terus Karena itu kan waktu itu kita perancangannya itu sebenarnya itu sebelum istirahat cuma waktu itu banyak anak yang itu bukan alasan ya, maksudnya kan fokus aja kepada pengubah ini misalnya ini memang jadi ketok KPC pada saat udah ngomong di
sumbu, jadi orang ini nggak ketok. Jadi permainan ini kontroversial saya. Itu yang jadi maaf kalau saya sengaja memang dengan kacau dengan kasih penggunaan musiknya mau lebih pas. Sampai ya. Bagian itu apakah menurut kalian apakah itu hubungan dengan jurusan kalian logistik? Yang bagian yang menjelaskan dari urusan dari kepala sekolah ke penjual kartis hubungannya apa? Tapi bagaimana sebagai melakukan keuangan itu apakah itu penting atau bukan? Laporannya kembali ke bagian B1 sebagai keuangan. Itu berdiri itu sebenarnya untuk pendapatan yang nanti laporannya ke logistik di logistik juga perlu memahami tentang apa alur keuangan di sekolah. Ibu lagi ada? Saya kasih. Silakan.